Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Mu'minun ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Bal atainahum bidzikrihim fahum 'an dzikrihim mu'ridun. Am tas'aluhum kharjan fakhraju rabbika khair wa huwa khairur raziqin wa innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqu lan lamun to ya ngikuti apa al-haqqu kebenaran ya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an, sunnah Rasulullah, kebenaran ini mengikuti apa? Ahwa'ahum ing hawa nafsu mereka, orang-orang munafik, orang-orang kafir yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Allah, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya Allah sudah membeberkan sifat-sifatnya orang-orang kafir itu, sehingga mereka tidak mudah menerima kebenaran. Bahkan karpe ngoten kebenaran diukur dengan kemauan mereka. Wah, ini diterjemahkan banyak sekali, gitu. Jadi yang harusnya tidak ada kecurangan, ada kecurangan, gitu. Yang harusnya tidak boleh ini, ternyata ya begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini kalau diterangkan secara lebih jelimet itu kadang-kadang nanti dikira nyindir itu dan itu. Karena memang intinya orang berdakwah amar ma'ruf nahi munkar itu kadang-kadang bukan sekedar sindiran, Pak. Bahkan sebagai tatapan. Ya. Jadi kalau jenengan kadang dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan-kesalahan kita, kebatilan-kebatilan kita, lalu oleh Allah dalam bahasa Jepangnya dicolokkan. Apa dicolokkan? Ya. Jadi itu jemaah sekalian. Dan sebagai seorang mukmin, ketika ada tatapan, ada tabrakan, ada benturan yang memang itu dari Allah, seorang mukmin menerima ikhlas lapang dada untuk mendapat ridha Allah. Itu jemaah sekalian. Sehingga ibarat kula jenengan itu orang sakit, tentu ya kadang disuntik, gitu. Suntik kan sakit. Tapi bagi orang yang menyadari ingin sembuh dari sakitnya, maka disuntik pun dengan senang hati. Justru malah minta, dok, suntikin dok. Nah, saya terus terang mau disuntik, Pak. Ya, saya benar-benar mau disuntik saya itu. Lihat jarumnya saja sudah takut. Padahal terbiasa nyuntik, kecuali beberapa bulan ini. Ini ngapunten jamaah sekalian. Jadi orang yang kepingin sembuh, yang kepingin baik, sehat walafiat fisiknya, direwangi minum jamu pahit-pahit, gitu. Direwangi suntik loro-lopo, bahkan nebus obat. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan datang kula jenengan. Orang itu kalau diberikan obat Al-Qur'an, kemudian menentang, itulah modelnya orang kafir. Bahkan karpe walawin taba'al haqqu ahwa'ahum. Kok umpama iso karpe iku kebenaran Al-Qur'an, kebenaran aturan diikuti oleh karpe mereka. Jadi makanya ya wajar, biasa kalau kemudian ada orang yang suka mengotak-atik aturan gitu, nabrak-nabrak hukum, undang-undang, dan itu walawit tabal haqqu. Nah, akibatnya apa? La fasadatis samawati wal ardu. Lamin itu lam kosam, Bapak Ibu. Kalau sudah lam kosam, itu berarti sumpah demi yakti, ya kan? Teman-teman hancur ini, rusak. Kenapa sih rusak? As-samawatu, semesta langit, wal ardu, dan juga bumi. Jadi entah cara rusaknya bagaimana, wallahu a'lam. Karena banyaknya kemungkaran, banyaknya penentangan umat manusia terhadap kebenaran, bisa jadi rusaknya langit dengan cara mungkin menurunkan hujan yang tidak sewajarnya,
mungkin menurunkan petir yang tidak sholat dan seterusnya. Bumi juga demikian, apalagi bumi. Ya, LGBT itu ada di bumi Pak. LGBT itu apa LGBT? Lontong kulit bodoh tempe. L itu longsor di bumi, gempa bumi. Terus apa? LGB banjir di bumi. T tsunami di bumi. Paling banyak. Kenapa? Karena paling banyak ditempati manusia. Yang manusia ini sering terjadi kemungkaran-kemungkaran di dalam hidupnya. Lah di langit karena identik dengan para malaikat sami'na wa ata'na. Nggih. Wa yu'maruna itu wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna ma amarallah, itu malaikat. Itu. Makanya langit ini nanti ketika runtuh ya ketika hari kiamat itu. Nah, ketika manusia berbuat kemungkaran, kebenaran diikutkan dengan kemauan, ya rusak dunia seisinya, langit bumi seisinya. Ya. Nah, contoh mulai dari yang terkecil, misalnya nuwun sewu, kula jenengan punya rumah tangga. Harusnya kebenarannya adalah ketika kula jenengan masing-masing mengetahui hak dan kewajiban keluarga, suami atau istri, anak atau orang tua. Jika sama-sama menyadari kebenarannya, mengikuti aturan yang ada, insya Allah baik-baik saja, bahagia sekeluarga. Tapi kalau sebaliknya jamaah sekalian, ada yang nyeleweng misalnya kan? Tadi barusan saya siaran di radio Suara Muslim itu, ada yang menanyakan gimana Ustaz kalau ada orang yang istrinya selingkuh, yang laki-laki membalas, wah anggapan impas ngono, tambah ada karu-karuan Pak. Ya. Anggapannya terus pakai bobot, tambah ada karu-karuan. Makanya saya itu Pak, walaupun mantan saya selingkuh tak biarin aja. Mungkin Luna Maya atau siapa, terserah mau selingkuh, terserah mereka, saya nggak mau ikut-ikutan. Jadi bukan milik saya. Itu jangan sekalian rahimakumullah. Walau kita al haq hancur sudah. Ya, itu dalam skop kecil. Nah, semakin besar manusia yang mengikuti perasaannya, mengesampingkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, maka langit bumi ini bukan hanya itu saja, wa man fil ardi, dan siapa saja yang berada, wa man fihinna, siapa saja yang berada di dalamnya. Baik yang di langit maupun yang di bumi. Ya, itu jamaah sekalian. Maka bal atainahum bi dzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun, ya kan? Bal atainahum, bahkan Allah tidak segan-segan sudah mendatangkan kepada mereka, diutus Rasulullah kepada mereka. Kurang apa sayangnya Allah kepada mereka? Gitu. Kalau jangan dicintakan Allah dengan sempurna, diberikan pedoman kehidupannya. Kok sok gak digawe iki lho. Ya, bikrihim. Gitu. Fahum, ternyata mereka ang bikrihim, dari zikir-zikir peringatan-peringatan mereka itu muridu, berpaling. Ngoten Pak. Dikir kan dikir malah nongkrong pinggir parkir. Kok maca Quran isoe di jalan ambek ndang dutan. Kok maca sholawat ngertine iso nyanyi rungkat. Entek-entekan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi fahum an dzikrihim mu'ridun. Makanya di ayat yang lain itu ngapunten, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kan ngoten. Wa man a'rada, sapa wong sing berpaling an dzikri, dari peringatanku. Walaupun makna letternya orang yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, beda. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit. Uripe ropek, ampekane sesek, dodone ampek. Wes uripe klepek-klepek. Apa sih? Keliyane apa? Nggih, naudzubillah min. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Orang yang berpaling,
Hidupnya di dunia sempit. Akhirnya apa? Ketika ada nikmat berbangga berlebihan sehingga sombong dalam kehidupan. Ketika sedikit saja diungkit sama Allah nikmatnya, gampang berputus asa. Sampai ada yang sekeluarga anaknya dipateni gara-gara apa? Faktor ekonomi, gak kuat ngingoni. Oh, seningoni kalau Gusti Allah. Gitu? Makanya ngapunten, Pak. Jadi wong Jawa biyen iku apik nek kata-kata iku. Akeh anak, akeh rezeki, Pak. Bahkan bojo iku nggawa rezeki, Pak. Nah, jangan enggak usah khawatir. Bojo iku nggawa rezeki. Makanya semakin banyak bojo semakin banyak kok senenge Mas Allah. Mboten Bu, jenengan gak usah khawatir, tawa jadi setia kok. Lu maksudnya ngeten lho, kalau jenengan ngekei nafkah bojo, nafkah anak, niki hakikatnya saking Gusti Allah. Siapa saja yang menginfakkan, nggak betul Pak. Kalau duduk siji ngeten bukan berarti cara siji loh ya. Niki ketepaan mawon. Lah mosok aku duduk hadirin sekalian. Saya soalnya sering Pak, saya itu kalau Pak Yai, tolong Pak, nek foto jangan begini, jangan begini, jangan begini. Apa sih ada ngono barang? Nggih, foto harus begini. Tadi nong Polda Pak, foto udah tinju. Ya udahlah, namanya juga netralitas ya Pak ya. Tapi itu kadang-kadang kita netral, ternyata sekarang ada yang tidak netral. Ya sudahlah, harus itu urusan politikus. Bilang politik karek tikus rasa mikir ngono wis. Yang penting mikir bojo, mikir anak, diparingi rezeki yang banyak. Ya, setiap apa yang panjenengan nafkahkan kepada anak bojo itu sedekah, Pak. Jangan sekali-kali menganggap bahwa bojoku ngrepon tok ae iki. Makanya nun saya dalam kaidah syariah itu sebetulnya nggak ada wanita kerja itu tidak ada. Kalau itu ada wanita kerja berarti membantu sedekah kepada keluarga. Tetap berkewajiban adalah suaminya. Gitu Pak. Makanya sesuk jenengan sing kagungan istri kerja sama mandek kabeh. Wis nang omahe dik maca tok ae. Dijamin petakilan sing lanang. Itu saling membantu. Ngerti Pak? Ini fa inna lahu ma'isatan doka. Belum lagi nanti di hari kiamat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dikempalakan dalam keadaan buta. Tegese buta itu kenapa? Siap untuk mendapat azab Allah, nggak bisa menerima jalan terang dari Allah. Itu orang yang berpaling dari mengingat Allah. Orang yang berpaling dari peringatan Allah. Di sini Allah mengingatkan datang ke rumah jenengan. Gitu. Ini orang-orang kafir itu. Orang kafir itu satu, ya, mengingkari Rasulullah. Yang kedua, mengingkari kebenaran Al-Quran. Yang ketiga, membohongi keimanannya, mendustakan Allah dan kaum mukminin bersama Rasulnya. Dan yang keempat, ya, menuduh bahwa Rasulullah itu bikin-bikin agama. Sehingga apa? Tidak percaya kepada Rasulullah. Makanya banyak ayat yang menyebutkan termasuk surah Yasin, innaka laminal mursalin. Nah di sini Bapak di ayat 72 wa innaka amtas aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairu wa huwa khairur raziqin. Amtas aluhum seiji gak percaya Pak wong kafir niki 4 hal ini tadi. Ditambah lagi amtas aluhum, ataukah sampeyan iku Muhammad apa kira-kira ketika sampeyan berdakwah itu jaluk upah, ketika ini jaluk imbalan atas dakwah panjenengan wahai Muhammad, fa kharaju rabbika khair, padahal Tuhanmu sudah memberikan yang lebih baik, wa huwa khairur raziqin, Allah yang sebaik-baik memberi rezeki. Jadi artinya itu kok saking gak percaya niku lho, gara-gara kira-kira awakmu gak ikhlas. Kurang apa ikhlasnya dakwahmu, kurang apa tulus ngajimu, dakwah nggone umatmu kok jek gak percaya. Ya jarno wae. Sing penting sampean wa innaka la tad'uhum ila siratin
mustaqim. Wes sing penting pokoke wa innaka latad'uhum. Wes ayo dakwah terus kepada mereka ke jalan yang lurus. Nah ukurane panjenengan wong Jawa ojo mandeg dadi wong apik. Nggih, jangan bosan untuk menyeru kebaikan. Jangan wis tak maju gak gelem kok ya wis akarepe jangan. Sesuk jak ngaji meneh. Nggih, jak ngaji omongan tok kok mboten kersa. Sesuk neh dijamu. Syukur-syukur diparani nang omahe. Mari nang omahe kok gak gelem, sesuk neh parani gawakno jajan. Kok ijek durung gawakno McD, KFC, pitik ingkung, bebek goreng dan sebagainya. Sik gak gelem meneh, sampean jak nang warung, jak ngopi bareng-bareng. Sik gak gelem meneh. Wis mate wae. Niki Pak, wa innaka lad'uhum ila siratim mustaqim. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Oh dasar gak iman Pak, gitu. Wa innaka lan satamene wa innal ladzina lan satamene wong-wong akeh la yu'minun sing ora beriman bil akhirati kelawan akhirat. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada balasan-balasan di hari akhirat, anis sirati saking dalan kebenaran berupa iman dan Islam, lanakibun mereka pasti menyimpang. Ya, jadi karakternya orang yang tidak beriman, karakternya orang yang tidak percaya kepada hari akhir. Ya, ini tantangan bagi panjenengan, Pak. Karena memang hari akhir belum terjadi. Azab kubur juga belum ada kalau kita masih hidup. Makanya diberitakan Allah kepada kita, orang yang beriman ditunjukkan seperti ini. Ini adalah sebuah tindakan antisipatif dari Allah Subhanahu wa taala. Ojo malah ngeyel. Sok-sokan kiai-kiai iki koyo ruh wae swarga neraka. Ada enggak orang seperti itu? Nah, coba bayangkan, Pak. Gitu. Disangkano kalau jenengan cerita-cerita bodoh. Padahal di sini tunjukkan Al-Quran. Shadaqallahul maha benar Allah dan Allah maha agung. Bayangkan Allah itu kalau berfirman pasti benar. Nah karena kalau jangan percaya bahwa nanti di hari kiamat apapun amal-amal panjenengan akan mendapat balasan. Ya pasti itu khabirum bima ta'malun. Allah ini yang maha memberitakan, yang maha membalas apapun yang panjenengan lakukan. Gak percaya? Terserah. Faf'al ma syi'ta fa innaka mayitun. Sakarepmu. Gak urukon ya kan mate. Ya kan? Nek wis dikandani gak kena harus sepiye, Pak. Makanya kan hadis itu menggambarkan dalam tanda kutip keputusasaan. Ditunjukkan kebenaran, gak ada kesadaran, gak ada insaf-insafnya. Ya kan? Nah, wis melanggar ini kita jenenge cengkrak, garai bubra, masyarakatnya resah. Lu kok diterus nih? Ya kan? Akhirnya apa? Faf'al ma syi'ta. Wis akar-akarmu kono wis langsung lanjut dari presiden kono wis kesuwen. Enggak ada pilihan-pilihan bareng. Ono satu putaran 5 putaran. Sak putaran dadi lantik wis akar-akarmu kono. Tapi apa? Ingat. Fa innaka mayyitun. Suatu saat pasti akan mati. Seberapapun kekuatan kalau jangan mempertahankan kekuasaan, pasti pada akhirnya adalah pensiun. Gitu betul? Pasti akan berhenti, Pak. Karena hidup ini ada ajalnya, ada batasnya. Itulah jamaah sekalian. Maka kalau jangan ditunjukkan seperti ini, jangan seperti orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat sehingga berpaling, menentang, ya, meragukan kebenaran-kebenaran, terutama kebenaran ajaran Islam. Mulanya jangan ampun ngoten. Mun milih yang padha ae masa Islam gak Islam wis. Kok padha Islam itu lho sing Islami paling apik. Kudu ngoten. Lah jelas pokoke sing nyangoni, masih apik disangoni, Pak. Ini kemarin juga dikumpulkan di sebuah hotel, enggak usah saya sebutkan. Ada yang nyangoni saya, ya tak terima sedekah ya. Lumayan oleh seragam. Ini tiga ini ya pas.
ya nambah-nambah baju. Manten, yo gambarnya partai, enggak apa-apa. Mau partai, eceran, grosir, silakan. Ya, yang penting pokoknya apa? Tujuan kula jenengan satu. Mana yang terbaik sesuai nurani kula jenengan yang disesuaikan dengan aturan yang ada. Itu jamaah sekalian. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurril lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Walau rahimnahum kaumpama ingsun Allah nggih napa niku, dan jikalau kami kasihan mereka, wa kasyafna ma bihim min durrin, dan kami buka dari mereka apapun yang ada di dalamnya itu, ada madarat, ada bencana, ya, lalaju fi tughyanihim ya'mahun, ya kan, maka sungguh mereka akan terus menerus di dalam kelacutan mereka, dalam kesesatan mereka, ya, ya'mahun, sampai mereka bingung. Jadi masih untung-untungan dengan rahmannya Allah, ya, orang yang melanggar aturan itu masih dicintai Allah, masih dikasihi Allah dengan rahmannya Allah, ya. Tapi hati-hati, makanya sering di masyarakat kula jenengan, lah iya wong awake dhewe sing ibadah istiqomah ngono kok ya pas-pasan ya, sing kono gak tahu sholat, gak tahu zakat, gak tahu puasa, tapi kok semoga. Ingat satu, ibadah jangan dibandingkan dengan materi duniawi, karena materi duniawi tidak ada hubungannya dengan ibadah, walaupun ketika dihubungkan tetap berhubung ibadah Islam itu. Tapi dalam konteks ibadah, ketulusan keikhlasan kula jenengan semata-mata ta'abbud dan wa taqarrub ila Allah. Masalah rezeki itu masalah jatah. Kula jenengan apik ya oleh jatah sakmono, elek ya oleh jatah sakmono. Bedane nek panjenengan wong iman, jatahe panjenengan ini sebagai nikmat. Kok gak beriman, gak sholat, kok dikai jatah akeh ini ki jenenge istidraj. Dilulu Pak, sehingga pemberiannya tidak didasari dengan ridhonya. Nah, kalau jenengan dengan keimanan panjenengan kok diberikan kecukupan panjenengan menambah barokah. Wong sugih gitu iso jariah, wong sugih iso budal Mekah Madinah, jadi iso merambah Pak. Itu jamaah sekalian, beda dengan orang kafir. Kok umpama mboten diparingi sedikit dari kasihnya Allah itu, orang yang tersesat semakin bingung loh sebetulnya Pak. Apa sih salahnya Allah bikin hancur mereka? Ya kan? Wes langsung aja dilindes. Allah bisa. Tapi itulah hukum dunia, sudahlah mereka nikmati. Sing korupsi itu kok yo wes ayo pakan sampai kapan? Itu Pak. Nanti akan ada balasannya sendiri. Maka di sini walaqad akhaznahum bil azab. Sungguh pasti ingsun Allah bakal natrapi kepada mereka bil azabi dengan siksaan Gusti Allah. Ngoten mawon. Ketika di dunia famastakanu, mereka tidak merasa tenang. Kenapa? Karena tidak merasa tunduk tawadhu datang Allah. Ngoten lirabbihim, kepada Tuhan mereka. Wa ma yatadarra'un, dan mereka juga tidak mau tadarru, merendahkan diri di hadapan Allah. Dikai sugih gak gelem zakat sedekah, dikai sehat gak gelem salat, dikai perkasa kuat rogo tapi gak gelem poso. Kon poso rasa-rasa gak salat gak mangkat gitu. Kon salat gak mangkat, kon sedekah emoh. Nauzubillah min. Tapi nek kok saweran, pokoknya artis yang wahyu nih Pak, masalah sawerane gambar-gambar sing paling gak Soekarno Hatta, gambarnya merah-merah oren, begitu nang masjid mak klutik 2000. Ya wis alhamdulillah 2000 lu cek gelem sedekah. Jenengan kadang-kadang ragate dipinang ke warung kopi niku lho Pak.
luwih kathah biayane daripada tinggi jariah. Makanya niki Nurullah niki lambang panjenengan ahli sedekah. Semakin lama semakin berkembang, semakin saya, semakin dingin AC-nya, semakin kathah jamaah, semakin gede wijone ustadz. Enak tangge nyinggahno barang-barang enak iki. Alhamdulillah. Ngaten Pak. Ya, hatta idza fatahna alaihim, nah gitu, sampai pada akhirnya idza fatahna, ketika kami Allah membuka alaihim untuk mereka baban, sebuah pintu dza'adzabin syadid, sing pintu niku wau badhe nglebetaken mereka orang-orang kafir digene azab yang sangat pedih itu, idza hum fihi mublisun, maka barulah mereka itu merasa putus asa. Nyatanya kok ngene Gusti ya Allah gitu. Orang itu kalau tidak beriman Pak, ojo meneh kok ngerti akhirat, teng dunya niku lho kathah keluh kesah. Gitu. Gusti, gak kuat aku rapuh. Ya Allah wis pirang sasi tinggal bojoku gak rapi-rapi meneh Gusti. Nolong sini. Adem-adem Gusti, Desember gede-gede sumber Gusti. Durung ketemu Mbok Paini. Sampai-sampai wong sing mau pemain juga anak blas sing cocok karo aku Gusti, nah kan. Loh, itu pun masih mending mengeluhnya kepada Allah. Lah nek mengeluhnya ke media sosial. Ya kan? Masya Allah. Akhirnya nyanyi gua ya rumah irama. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sampai ketemu gadis atau perawan. Kok sampai kono? Lah iya. Jadi ngapunten Pak, kadang-kadang lho curhatan kita itu kan hanya kepada Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal. Lho Gusti Kanjeng Nabi itu kekuatannya ada di tahajudnya itu Pak, sakofah nafsiyahnya itu. Betapa beratnya loh Pak, yang dihadapi tantangan jahiliyah loh. Gitu, kelanjutan dakwahnya apa enak? Oh sakmene kampung niki kathah sing api-api kok. Zaman Kanjeng Nabi mboten. Dan dihadapinya tuh orang-orang terdekat beliau, paman-paman beliau, Abu Jahal gitu, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain itu. Ya, naudzubillah min. Nah, ini gimana? Dza'adzabin syadid idza hum fihi mublisun. Baru mereka menyesal, putus asa. Ya, ketika ini iman kan kadang-kadang berfoya-foya, gitu, dengan sombongnya. Nah, baru mencoba tak uji dengan kemelaratan, mengeluh putus asa. Ya Allah, kadang-kadang sampai frustasi, bunuh diri, nyemplung gelas gak mati-mati. Oh iya, jadi enak makan roti, lapor bunuh diri. Karena apa? Allah memberikan ujian dan teguran jenengan sudah disesuaikan. Kalau sini potongannya wis tak juga di saya bujune sabar apa enggak ngono to. Anakku jek lemu-lemu. Gitu. Sing nomor 1 jek ayu, nomor 2 jek hafizul Quran, nomor 3 jek lumayan. Iso ceramah, iso ngetut, iso nyuting. Terkenal di mana-mana gara-gara si gemul walaupun ngetek beras enggak masalah. Oh nyatanya dicukupi karo Gusti Allah. Masya Allah Pak. Saya itu saya akan buktikan bahwa rezeki Allah sudah ada takarannya. Dulu ketika masih ada ibunya atau manggilnya secara halus tuh mboknya, ya kan, 2 jalur masih ada Pak. Ya, itu dulu masih ngajar di sekolahan. Sekarang saya buktikan rezeki Allah tidak akan pernah tertukar. Nyatanya cukup juga. Kurang apa? Makanya kalau jangan dijawabin Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulin kafi kafanal, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Ngono saja nih Pak. Apa ini mesti dicukupi Gusti Allah. Urusan kula jenengan, kewajiban kula jenengan itu hanya beribadah datang Gusti Allah disertai dengan iman. Man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun. Didasari dengan iman. Ini jangan sekali. Ya Allah, ayat 78 ini kurang ngopo Gusti Allah sayangi datang kula panjenengan. Gitu. Kok sampai ingkar itu loh.
Jadi ya wajar yang sing model nengkel, banggel, ngeyel iki pira-pira gak kelel kentewel ya kan. Yang ngeten iki lah yo. Mantap Pak. Oh dalam hidup ini kurang apa saya Gusti Allah. Wallazi amsha'alakumus sam'a amsha'alakumus sam'a wal absar wal af'idah. Huwa ta'ala Gusti Allah iku allazi zat amsha'akan nukulaken ay khalaqakum yang menciptakan menjadikan lakum kedue sira kabeh. Napa sing dadekaken as-sam'a dikai pengrungon wal absar dikai penglihatan. Nggih, kurang apa Gusti Allah? Dikai panca indera yang sempurna. Ditambah penguat dengan wal afidah hati. Nggih, hati nurani pikiran akal sempurna. Itu manusia lah. Nggih, ya luar biasa. Panjenengan iso milih makanan sing enak ambek sing gak enak ya karena punya akal pikiran itu. Makanya dikai aturan halal apa haram. Ngono Pak. Aku dikai pikiran ngoten gak iso gunane. Itu nak ya payah to Pak. Wal kedua gitu. Orang haram orang halal kok kalau yo guntal ini. Orang musal. Maka di sini disebutkan ternyata Allah sudah menciptakan bagi manusia dengan segala kelengkapan panca indera yang ada. Ternyata qalilam ma tashkur. Sangat sedikit Pak sing gelem syukur. Nggih, jika ini nikmat sehat itu kadang-kadang kula jangan baru kerasa Pak. Engko lagi lara titik baru mengeluh. Nuwun sewu Pak, kula jangan nek sakit itu kan akeh warase napa sakite iki. Akeh warase. Kula jenengan kelangan. Gitu? Akeh sing ilang apa akeh sing ngoto? Akeh sing ngoto, Pak. Ngapunten, saya kepaten bojo, saya nikah umur 93. Berarti kalau diambil sama Allah 2023, berapa tahun itu? 30 tahun, Pak. Bayang aku ngeloni bojoku wis 30 tahun, Pak. Gak kroso. Enake sakmono sampai metu anak 3. Iya kan? Tapi saya jeleng-jeleng musibah itu. Masak sendiri, cuci baju sendiri. Ya Allah, ya kan? Nah kamu nyanyi baru sekarang oh aku rasakan apa dadak lebaran. Ya kan? Makanya rapi meneh iki ora tak pikir-pikir, oh sana enake sakmono kok. Makanya keluar nikah niku nggih tetep yang seperti dengan anak saya. Sama setuju? Oke. Nek perlu sampean golekne. Ngono Pak. Tiba-tiba keliru. Anak-anak saya digoleki wanita yang ahli ibadah, ternyata aku golek Mulan Jamilah. Duluan saya Pak. Jadi kurang apa? Kadang pun jenengan deh, ketika ibunya dulu pernah kehilangan sepeda motor, nangis dan sebagainya. Rezeki ini Gusti Allah lebih banyak. Nah motor anyar ya Pak, katakanlah 21 juta waktu itu ya. Kehilangan 21 juta. Lo sengici kalau ratusan juta. Sama itu mobilnya biro, omae biro. Kurang apa? Dan rezeki bukan hanya materi. Siapa tahu yang hilang itu ada sesuatu yang haram kita tidak tahu. Makanya diambil Allah. Atau siapa tahu mungkin karena kurangnya sedekah kita sehingga Allah mengambil dengan cara yang lain. Makanya jangan sampai qalilan ma tashkurun. Syukur panjenengan diperbanyak. Kenapa? Panjenengan dijanjikan Allah kan? La in syakartum. Nah, nek syukur mau ditambah karo Gusti Allah. Gitu, makanya jenengan bojo siji syukuri masih elek gak apa-apa, elek ujune dhewe. Disyukuri kok ditambah to kan Gusti Allah. Nggih. Tambah apa nih? Oh, tambah bojone, tambah kebahagiaane. Nggih, alhamdulillah. Wa huwal ladzi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa huwa lanuta'i Gusti Allah alladzi dzara'akum, zat ingkang mengembangbiakkan panjenengan. Ya Allah, fil ardi ing dalam bumi. Lah anak loro, anak telu, gitu. Dua anak cucu. Nah ini Allah cara mengembangbiakkan. Nggih, alladzi tasaaluna bihi wal arham.
wa ilaihi. Tapi ingat, nah ini di akhir ayatnya bagus Pak. Jadi kula jenengan dikengken kembang biakan keturunan, kagungan anak cucu putra wayah. Tapi ingat, semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebuah titipan yang nanti pada akhirnya wa ilaihi tuhsyarun. Kabeh dikumpulke, bandamu piro, anakmu piro, umurmu piro, amalmu wis piro, diaturke dhateng Gusti Allah. Wa ilaihi tuhsyarun. Maka di situ jamaah sekalian, wa huwallazi yuhyi wa yumiit. Allah juga yang menghidupkan dan mematikan. Saliyane Gusti Allah gak ono, Pak. Allah kok mematikan bojoku ya gak apa-apa, ndak ada dhewe kok. Nek perlu Pak, ketika bojo panjenengan meninggal, panjenengan ucapkan alhamdulillah. Ngoten nggih? Wali jenengan muni ngono. Padahal aslinya benar nih, alhamdulillah Allah lebih sayang kepada istri saya. Udah terusannya Pak, nggak sama terus. Alhamdulillah bojoku mati, aku iso golek meneh ya Allah. Ancur lek wis ana telur. Ini jemaah sekalian, yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan walahu ikhtilaful laili wan nahar, dan milik Allah Subhanahu wa taala ya segala kekuasaan termasuk merubah pergantian malam dan siang. Itu hanya Gusti Allah. Menggeser matahari ya kan ke kanan ke kiri hanyalah Allah, sehingga waktu sholat pun kadang-kadang maju kadang-kadang mundur berdasarkan waktu Indonesia, waktu istiwa. Itu akhirnya perbedaan berdasarkan matahari. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ya, dan wal qamaru dan seterusnya itu. Gitu. Afala taqilun, ditantang Pak sama Allah. Nggih. Niki cara bahasa kasar gini. Kon gak mikir ta? Ngono lho. Bahasane panjenengan. Kon kok gak mikir ta nek Gusti Allah iku sing iso uripna, iso matina, iso ubah siang malam ngirino. Kurang apa sama dicukupi sebagai menungso, urip nang donya apa-apa serba ono. Saiki nek kepengin golek sing bahagia, golek sing bejo, Allah nyediakno. Kon gak mikir ta kon niku. Ngoten afala taqilun itu. Ngoten afala tubsirun, afala tatafakkarun. Niku banyak sekali ayat-ayat itu menunjukkan bahwa kula jenengan menjadi seorang muslim harus punya masaqatul fikri. Kekuatan berpikir. Termasuk nyata iki lho Pak, ngaji bareng ini ya kudu mikir. Ono mikire yo sing apik rek, ngajine yo wis lumayan pirang ayat iki mangke to. 71 sampai 80, 9 ayat lumayan. Ya ojo suwe-suwe kok pengen jamaahe semana-semana. Ngombene yo enak gitu. Terus mikir yo enak, terus ora mari-mari yo ojo, kudu ngerti jamaahe. Nek sawang gringingan wong sampe gegere ya sampeyan wae kan ya ngono to. Niku lho maksudnya niku ngaten niku supaya kula jenengan berpikir terhadap cinta Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Masyaallah ngaten Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab yang mulia. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan usia kami sampai di bulan suci Ramadan. Berkahi kami, dunia akhirat kami, sekeluarga kami, barokah dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.